Teman-teman, saya lagi sedih nih. Gantian ya saya curhat, tapi sambil saya ngasih daging. Yuk kita bahas. Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Betul, ini nggak bercanda ya teman-teman. Saya rasanya pengen gantian curhat sama kamu. Jadi izinkan saya di video kali ini. Betul, baru video kali ini saya sebagai sahabat kamu yang rutin memberikan inspirasi gantian. Pengen memberikan sebuah curhatan kepada kamu, tapi ada tapinya. Bedanya ada ilmu emas juga yang bisa menyembuhkan saya dari masalah yang baru-baru aja saya alami. Ilmu apa mas? Nih, sekarang apapun yang sedang kamu lakukan, coba kamu rileks dulu. Tetap mengerjakan apapun itu yang sedang kamu kerjakan ya. Tapi coba deh pasang telinga kamu. Jangan-jangan masalah saya ini betul-betul sama dengan permasalahan kamu baru-baru ini. Tuhan itu unik loh cara kerjanya. Nggak percaya? Nih. Pernah nggak sih teman-teman kamu tuh udah punya kelompok sahabat lama? Wah, udah punya pergaulan yang teman-teman kamu tuh udah kenal kamu lama gitu. Bahkan bisa dibilang lebih dari 10 tahun bahkan. Nah, saya juga sama. Saya merasa bahwa mereka itu adalah orang-orang yang bagi saya secara pribadi seharusnya sudah lebih dekat daripada sekedar teman. Tapi yang namanya manusia, seperti yang saya sering bilang sama kamu ya, manusia itu selalu berubah. Saya ulangi, siapapun manusia di kiri kanan kamu, mereka sebaik apapun pasti udah hukum alamnya akan berubah pelan-pelan tapi pasti. Nah, singkat cerita, teman-teman yang sudah saya anggap saudara ini, perilaku mereka berubah. Saya tidak tahu salah saya di mana, tiba-tiba di grup yang ada mereka dan juga saya itu tidak pernah di-mention lagi teman-teman untuk diajak berkumpul. Wah, mungkin permasalahan ini bagi kamu seperti hal yang biasa banget ya. Tapi coba deh, pernah nggak kamu dalam hal apapun, dalam hal percintaan, dalam keluarga, dalam pergaulan, pernahkah kamu merasa tidak dianggap karena sebuah hal yang kamu sendiri nggak tahu kenapa? Nah, rasanya gimana? Gak enak ya, bingung, campur kecewa, campur sedih, tapi ya udah, mau gimana lagi, itu sudah terjadi. Itulah yang saya alami teman-teman. Dan akhirnya dari situ saya bingung harus melakukan apa. Karena pada dasarnya sehebat apapun saya menyembuhkan kamu, saya pun kadang-kadang masih butuh waktu untuk menyembuhkan diri sendiri. Sampai pada akhirnya Tuhan itu baik ya. Selepas saya beribadah, saya minta petunjuk, saya mendapatkan sebuah hikmah ke dalam hati saya. Hikmah itu apa mas? Hikmah itu sebuah petunjuk dari Tuhan. Dan kamu tahu nggak petunjuknya apa? Petunjuknya tuh gini. Ini unik tapi benar. Pertama, teman-teman, kamu selalu ingat perkataan saya ini ya. Terutama kalau kamu nanti menghadapi persoalan yang sama. Baik itu percintaan, persahabatan, atau dalam keluarga kamu mungkin mohon maaf mengalami ini. Ingat pesan saya baik-baik. Apa itu mas? Cuman satu kok. Hidup itu sederhana. Harus logis. Dan logika itu sederhana. Kalau memang pintu itu tidak terbuka untuk kamu, jangan didobrak ya. Cari pintu lain. Saya ulangi, dalam hidup, kalau memang pintu itu tidak dibuka atau tidak terbuka untuk kamu, jangan didobrak ya. Cari pintu lain. Maksudnya apa mas? Maksudnya kayak saya. Teman-teman saya sudah berubah perilakunya sama saya. Saya nggak tahu salah saya apa. Saya sudah membuka diri tapi selalu saja salah gitu kan ya. Akhirnya saya sadar. Setelah saya ibadah, Tuhan ngasih petunjuk. Petunjuknya adalah sederhana. Saya tidak boleh melawan takdir bahwa orang-orang itu bukan untuk saya lagi. Teman-teman, kamu tahu nggak? Kalau kita mau waras dalam hidup, kuncinya tuh cuma 2. Apa itu mas? Lihat kenyataan dan terima.
Saya ulangi, kalau kamu mau waras, kalau kita mau waras nih sebagai manusia, kuncinya cuma dua. Apa itu mas? Lihat kenyataan dan terima. Nah masalahnya saya tahu, di bagian terima itu nggak mudah mas. Di bagian move on untuk menerima bahwa kenyataannya begini, itu susah, betul nggak? Iya kan? Nah disitulah akhirnya saya menemukan sebuah jawaban. Bagaimana caranya kita setelah tahu kenyataan tidak berpihak pada kita nih, terus cara move onnya gimana mas? Caranya ternyata mudah teman-teman. Dengarkan baik-baik ya. Ini masuk akal tapi benar. Gini caranya. Kamu pernah dengar nggak sebuah perkataan bunyinya mens sana in corpore sano? Wah, itu bahasa Latin tuh ya. Artinya apa? Simple. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Saya ulangi, ini bener banget nih. Saya udah praktekin. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kalau kita mau nerima kenyataan, syarat utamanya jiwamu harus kuat dulu. Titik, gak ada koma. Saya bilang begini, dengerin. Kamu tidak pernah bisa menghindari masalah. Semakin kamu berpikir masalah dalam hidup kamu bisa habis suatu saat nanti, itu sama seperti kamu mimpi di siang bolong. Loh kenapa mas? Karena masalah tuh hukum alamnya begini. Dia hilang, numbuh lagi. Dia hilang 1, numbuh 1000. Betul nggak? Coba lihat. Hidup kamu lihat deh. Betul kan? Seiring berjalannya waktu, semakin kita bertambah dewasa, makin tua, masalah tambah banyak apa tambah dikit jujur? Makin banyak, makin dikit, makin banyak. Berarti masalah itu tidak bisa dihindari. Yang bisa kita lakukan bukan menghindari masalah, tapi apa? Kita bisa mengatur emosi, perasaan kita di dalam menghadapi masalah-masalah tadi. Itu yang benar. Saya ulangi, kamu tidak bisa menghindari masalah, karena masalah akan selalu datang dimanapun kita berada, sekaya apapun kita. Tapi kamu, kita bisa mengendalikan perasaan. Seperti apa perasaan kita untuk menghadapi permasalahan tadi? Caranya gimana? Caranya gampang. Buat tubuh kita sehat dulu, maka jiwa kita akan kuat, teman-teman. Itu yang saya lakukan. Saya buat tubuh saya sehat dulu. Ketika tubuh saya sehat, jiwa saya kuat, itu rasanya masalah apapun saya bisa hadapi. Nah sekarang pertanyaannya, gimana cara buat tubuh saya sehat mas? Lakukan 2 hal. Ingat, lakukan 2 hal. Pertama, sujudkan kepalamu di depan Tuhanmu sesujud-sujudnya. Artinya apa? Kembalikan dirimu kepada Tuhanmu setotal-totalnya, sepasrah-pasrahnya. Kalau cuman berdoa doang, anak kecil juga bisa. Tapi kita sebagai manusia dewasa, jangan cuman berdoa doang. Tuh, sujudkan kepala kita kepada Tuhan kita. Artinya, pasrahkan diri kita total kepada kehendak Tuhan. Ngadu sama Tuhan, bilang, ya Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu saya terima. Tapi tolong bantu saya. Saya sudah mulai menyerah, tapi tolong bantu saya. Bilang gitu ke Yang Maha Kuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang paling susah. Terutama bagi kamu nih, sahabat saya sebagai orang Indonesia susah banget ngelakuin yang kedua. Apa itu mas? Olahraga. Saya ulangi, olahraga itu bukan nyehatin fisik doang. Coba deh, kalau nggak percaya, kamu lihat. Kamu lihat pengalaman kamu nonton video-video saya di Pagar Kehidupan. Sekarang saya tanya sama kamu. Dari semua video-video Pagar Kehidupan yang kamu sering tonton tuh, banyakan mana yang bener, yang cocok sama yang gak cocok sama kamu? Kalau kamu masih sering nonton Pagar Kehidupan, itu berarti video saya banyakan benernya dong. Betul? Nah sekarang kalau banyakan benernya, berarti ketika saya suruh kamu olahraga untuk menyelesaikan permasalahan kamu, itu juga bener. Bener. Percaya sama saya, walaupun masalah kamu itu hutang piutang, pacar yang selingkuh, pacar yang putus, atau teman yang mendadak berubah kayak saya, permasalahan kamu baru di PHK, bingung mau mulai bisnis apa, apapun permasalahan kamu setelah kamu berserah diri sama Tuhan, sujudkan kepalamu tadi seperti yang saya suruh di bagian awal, lakukan yang kedua, pilih olahraga apapun dan lakukan sekarang juga. Olahraga itu teman-teman efeknya dahsyat.
Kalau nggak percaya coba deh. Pilih olahraga apa aja boleh. Boleh jogging, boleh naik sepeda, dan olahraga yang paling sempurna apa? Pilih antara berenang atau yoga. Kalau saya pilih berenang. Berenang itu luar biasa loh efeknya. Kalau kamu nggak bisa berenang, coba deh latihan berenang pelan-pelan. Ya, dengan berenang itu diri kamu tiba-tiba jadi tenang banget. Setelah kamu olahraga, badan kamu tuh seger. Dan coba kamu rasain, buktikan perkataan saya lagi. Bener nggak ketika kamu selesai olahraga rutin, masalah tetap ada, tapi cara pandang kita menghadapi masalah tuh beda. Yang tadinya kayaknya kita melo banget menghadapi permasalahan gitu ya, kayaknya berat gitu. Begitu kita udah olahraga, seger, itu masalah tetap ada, tapi kok cara pandang kita beda ya mas? Rasanya tuh emosi kita jadi nggak separah tadi, nggak selebay tadi, nggak semelo tadi. Betul, diri kamu ketika segar setelah olahraga, masalahmu tetap ada, tapi cara pandangmu, emosimu jauh lebih ringan, jauh lebih positif. Itu benar. Nah, sebentar, ada pertanyaan nih di sini, Mas. Maaf nih ya. Tapi kalau misalnya kita masalahnya masih ada, itu sama juga bohong dong. Iya kan? Lah masalahnya kagak beres, Mas. Gimana? Masalah saya tetap ada walaupun saya olahraga, walaupun saya berdoa sama Tuhan. Gimana tuh Mas caranya? Simple. Dengerin baik-baik, ini fakta ya. Masalahmu akan beres ketika emosimu beres terlebih dahulu. Saya ulangi, kan tadi saya suruh kamu tuh lebih berserah diri sama Tuhan, kemudian berolahraga kan, betul? Nah, ketika kamu melakukan itu, emosi kamu akan berbeda dalam melihat masalah kamu. Emosi kamu jauh lebih positif. Dan pegang perkataan saya, ketika emosimu lebih positif, di saat jiwamu sudah kuat, kamu akan memandang masalahmu berbeda, lebih positif. Dan ketika kamu memandang masalahmu lebih positif, masalahmu lama-lama akan beres dengan sendirinya. Itu benar. Kenapa? Karena masalah itu butuh diri kita dalam kondisi yang terbaik. Saya ulangi, masalah kita itu bakal beres dengan sendirinya seizin Tuhan kalau kita dalam kondisi jiwa yang terbaik, jiwa yang kuat. Itu fakta loh. Bener. Coba sekarang bagi kamu nih, sahabat pagar kehidupan yang secara tidak sengaja sebelum nonton video ini pernah melakukan apa yang saya suruh tadi. Bener nggak? Ketika kamu olahraga, itu masalah itu lebih ringan. Lebih ringan untuk dihadapi sampai akhirnya ya hilang aja masalahmu. Padahal kamu kuncinya cuma rutin olahraga doang mungkin sambil berdoa. Betul nggak? Iya kan? Nah sekarang kalau banyak sahabat pagar kehidupan yang sudah bertestimoni di komentar, kamu ragu akan apa lagi sih? Itu loh yang saya gunakan tadi untuk menyembuhkan diri saya sendiri teman-teman. Dari dulu, dari zaman pagar kehidupan baru saya buat, masalah hidup saya itu juga banyak. Tapi bagaimana caranya saya bisa survive terus? Saya pakai cuma 2, ibadah yang benar, olahraga yang rutin, titik, udah. Masalah datang pergi, tapi sayanya stabil. Jadi bener tuh perkataan zaman dulu. Di balik tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Betul, kalau mau move on, jiwanya dikuatin dulu. Kalau jiwanya mau kuat, tubuhnya dibuat sehat dulu. Gimana caranya? Selain makan yang benar, doa, ya banyak-banyaklah berolahraga. Jelas ya? Masuk akal ya? Bagus. Sekarang, kalau memang benar-benar ini masuk akal, saya boleh nggak minta 2 hal aja dari kamu? Ini penting. Yang pertama, saya pengen banget, coba kamu kalau setuju dengan apa yang saya katakan tadi, kamu tuliskan setuju banget mas di komentar. Kemudian kamu klik jempol ke atasnya untuk video ini, agar video ini secara otomatis tersebar kepada orang-orang di luar sana yang membutuhkan. Sudah? Terima kasih. Yang kedua, saya pengen coba deh kamu praktekin isi video ini. Karena kebahagiaan yang paling sejati bagi saya adalah kamu bisa jadi manusia yang jadi lebih bahagia walaupun masalahnya banyak. Jelas ya? Jadi mulai sekarang saya ingin kamu jadikan video ini sebagai salah satu video pagar kehidupan yang paling sering kamu tonton dan kamu resapi deh. Bukankah apa yang saya katakan dari tadi ini lagi-lagi relate dan benar untuk hidup kamu sendiri? Betul? Selamat ya, ini hadiah dari Tuhan untuk kamu.
Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.